Halo, selamat malam Bu Evi. Gimana kabarnya Bu? Sehat Pak, amin. Terima kasih Bapak juga semua. Saya ingin ngobrol-ngobrol mengenai teknik mancing. Ini Bu Evi ini kalau nggak salah udah berapa lama ya? Ada 3 bulan Bu? 3 bulan jalan Ibu. Jalan 3 bulan ya. 3 bulan jalan. Pertama kalinya kenapa Bu? Kok tertarik dengan teknik trading mancing? Pertama kali sebetulnya belum tahu tentang trading mancing. Pertama itu karena pandemi, jadi awal Januari itu cari-cari peluang di YouTube. Lalu video Ibu Yani tentang usaha dari rumah itu bulan akhir Januari itu keluar di beranda saya gitu. Lalu saya telusuri video Ibu Yani yang lain, peluang untuk semua maksudnya profesi ya bisa dilakukan. Itu saya apa ya ini tuh saya cari tahu. Nah, dari video yang saya telusuri di Ibu Yani itu saya baru tahu bisnis trading forex itu. Awalnya itu. Lalu bulan Februari setelah mengikuti semua video itu saya pertama kali gabung di Robot CPM. Awalnya itu dulu. Ya, lalu beberapa hari kemudian Ibu Yani ada menawarkan untuk pengetahuan dasar forex melalui Koper Gading, Ibu. Oh iya. Oke, ikut Koper Gading. Saya tanpa berpikir langsung, langsung masuk gitu. Betul, saya langsung masuk. Nah, di situ di Koper Gading saya baru tahu bahwa ternyata orang belajar mulai dari nol itu tidak sepenuhnya benar, karena saya baru tahu bahwa belajar itu dari minus di situ. Saya baru tahu di Koper Gading, iya. Jadi pengetahuannya betul-betul dari nol sekali. Kalau untuk ini ya, untuk trading mancing itu sebetulnya waktu belajar di Koper Gading materi ke-8, itu saya memutuskan untuk take action. Karena saya pikir sambil praktek, sambil belajar berjalan beriringan dengan pendampingan mentor itu kan lebih tenang ya Bu ya. Istilahnya kita kalau berjalan ada yang menunjukkan itu. Ada yang nuntun. Ya betul, karena kan yang berjalan ini sudah tahu arahnya begitu. Lalu Ibu juga jelaskan di situ untuk mempersingkat dari segi waktu, tenaga, biaya itu kalau ada mentor atau tutor itu selain arahnya benar itu juga mindsetnya juga diperbaiki sambil berjalan begitu. Jadi pikir saya mungkin tidak apa-apa di Koper Gading iya, tapi juga take action iya, pikir saya seperti itu. Dan ternyata Ibu Yani membenarkan, oh nggak apa-apa, nanti salah kan ada dari Pak Tutor yang sabar ini ya. Yang betulin. Ini Mas Rizky bagian betulin. Lalu dari grup juga, dari tutornya. Lalu di Koper Gading juga dari Ibu Yani itu arahan selalu diberikan. Jadi dari mana-mana itu kita selalu di istilahnya tuh kalau di dunia nyata seperti ada CCTV-nya begitu. Jadi dasarnya ada Ibu Yani, dari trading sehari-hari ada Pak Rizky, lalu secara komunitas ada Pak Bram. Jadi semuanya saling support begitu. Itu yang membuat saya tertarik ya untuk dimancing. Walaupun awalnya tidak tahu, tapi karena Ibu Yani bilang, nah semua itu bisa karena biasa, akhirnya saya percaya dengan mentor, ya saya langsung take action di mancing gitu Bu. Saya sudah bisa nggak Bu di mancingnya? Teknik yang diajarkan udah paham ya? Secara umum bisa Ibu, tapi untuk praktek secara langsung itu belajar tetap terus Ibu, karena kesalahan seperti waktu di awal itu kan money management belum begitu paham ya, maksudnya apa money management itu, profit konsisten itu apa. Lalu Bu Yani kan jelaskan di Koper Gading, profit konsisten itu bukan setiap kita trading harus selalu profit. Trading profit bukan. Iya, di situ kan Ibu jelaskan bahwa dalam satu periode waktu tertentu kita trading, contoh 100 kali, itu antara profit dan tidak itu apabila di total ya, itu probabilitasnya gitu ya. Betul, di situ. Jadi saya terbuka di situ. Jadi bukan berarti setiap trading profit itu bukan seperti itu. Saya juga baru tahu. Lalu untuk money management juga dengan
Pak Bram itu saya ikut Zoom 2 kali ya Bu, karena di mancing itu kan boleh berulang kali kalau belum. Iya. Ya, tapi kesehariannya saya tanya ke Pak Rizky. Pak Rizky katakan ada waktunya Bu Evi bisa pakai yang lot kecil, ada saatnya nanti pakai yang sedang, ada saatnya juga pakai yang lot besar. Di situ saya jadi mengerti bahwa semua itu ada waktunya begitu. Kecuali mau ambil resiko ya Pak Rizky bilang ya itu terserah kita gitu kata Pak Rizky. Banyak belajar Ibu. Jadi Ibu merasanya gimana? Itu untuk teknik mancing untuk para wanita gitu menurut Ibu bisa ya dilakukan ya? Kayak Ibu sehari-hari mengganggu kegiatan enggak? Nah ini teman-teman kita yang lain yang sesama wanita itu kan kadang ada keraguan. Karena dia punya aktivitas sehari-hari misalnya mengatur rumah tangga, ngurusin suami, terus harus belajar trading, apalagi manual, jadi takut banget. Nah, ini kan ada contohnya gitu. Bu Evi udah jalani, terus gimana sih gitu? Kalau istilahnya tak kenal maka tak sayang ya Bu ya. Ya. Nah, jadi mungkin untuk yang masih ragu-ragu mungkin mengenal dulu dengan mencari informasi yang jelas ya Bu ya, dari sumber yang tepat, yang terpercaya. Maksud saya yang terpercaya itu seperti informasi dari tempat yang legal, kantornya jelas. Mungkin pertama seperti itu. Lalu tuh pemiliknya atau mentornya bisa ditemui, bisa dihubungi, bisa diajak komunikasi. Ini sebelum orang terjun ya Bu ya. Awalnya mungkin itu dulu. Apabila merasa cocok untuk diteruskan, ya mungkin saran saya bisa berjalan dengan bimbingan mentor dan tutor. Berjalan sendiri bisa, cuman waktunya lebih lama Bu gitu. Jadi dengan tutor dan mentor. Gitu. Nah, untuk selama 3 bulan ini kan sudah belajar mancing, apa ada kendala itu? Misalkan kok ini ya kita lihat market memang nggak bisa setiap saat ada peluang ya. Nah itu apa kendalanya, saya harus buka laptop terus atau gimana? Kendalanya apa? Jujur, ya kalau jujur Pak Rizky awalnya iya saya buka laptop terus karena pemula itu kan ingin tahu ya Pak ya. Ini apa, terus maksudnya bagaimana gitu. Tapi setelah jalan sebulan, 2 bulan, terkaget-kaget dengan keadaan market ya, yang tidak seperti di awal saya bergabung. Sekarang kan keadaannya melebar ya Pak ya. Jadi banyak yang belum masih kelola profit begitu. Itu saja sih Pak. Tapi kalau untuk tekniknya semuanya tidak ada kendala Pak Rizky. Ya karena Pak Rizky kan terus membantu ya. Mungkin saya lebih sering kan ya Pak cerita ke Bapak kendala yang paling kecil sampai yang paling besar dengan Bapak, lalu Bapak sabar mengarahkan pelan-pelan sampai akhirnya saya jadi jarang bertanya lagi ya Pak Rizky. Iya. Jadi tenang ya Bu ya trading mancing ya. Tenang Ibu. Tenang. Cuman ya cuman harus pahami betul rule-nya Ibu. Karena kalau tekniknya aja kan hanya mengikuti Ibu Yani kan luar biasa ya Ibu buat itu, kita yang tidak mengerti ini kapan sel itu posisi yang biru dan yang mengikuti dua warna. Cuma lihat gambar dan warna. Betul. Kemudian diikutin kesabaran. Betul Ibu, sabar nomor 1 itu. Terus juga bimbingan dari Pak Tutor ini kalau ya saya yang berperan banyak itu karena kesehari-harian kan dengan beliau gitu. Dan itu memang kita jadi gini Bu, kalau kita cuman beli produk, kita belajar, kemudian hanya sekali, seperti pada umumnya kan ada workshop yang sehari 2 hari. Nah setelah itu kelanjutannya juga nggak ada after kita belajar itu kemudian gimana bimbingan selanjutnya. Nah itu yang paling penting. Karena untuk selanjutnya itu kan orang butuh psikologinya itu butuh bagus ya, butuh tenang, butuh. Selama ini belum pernah trading, nah ketika ngalami biasanya kaget gitu, kok gini, kok gitu, nggak seperti apa yang dibayangkan. Nah makanya kita memang kasih pelayanan spesial buat semua member-member di Super Mega Profit, yaitu pelayanan after sales. Jadi setelah beli, setelah terima produk, setelah belajar meskipun trading manual, nah itu kelanjutannya seperti apa. Nah inilah yang berbeda gitu di tempat lain itu.
Jadi kita memperlakukan member itu melayani dengan sungguh-sungguh supaya member itu nggak merasa udah ngeluarin duit terus kok saya dikelelerin, nah seperti itu. Malah di grup mancing itu malah mentor dan tutor yang suruh ini ya Bu ya untuk belajar. Betul, kita kasih semangat. Hasilnya gimana Bu? Hasilnya bagus Ibu, ada di dalam grup itu sering saya reviewkan ke grup mancing, ada di situ. Iya. Tapi kalau yang bulan Agustus ini ya karena pasar melebar itu saja yang agak berkurang ininya sharing di grup. Tapi yang sebelum bulan ini ada gitu. Jadi memang seperti yang sering saya katakan, ini juga untuk Bu Irim ya. Saya ngobrol sama Bu Evi sekalian juga untuk Bu Irim. Kalau kita trading teknik mancing ini, sebenarnya semua trading itu selalu ada masanya. Jadi kayak orang menanam tanaman ya, misalnya kita tanam mangga gitu ya. Nah jenis yang mangga ini panennya berapa lama gitu kan? Nggak setiap kali dia harus panen. Mungkin kalau mangga setengah tahun sekali mungkin ya, saya nggak ngerti kalau mangga itu berapa lama. Baru kita panen, tetapi selama kita belum dapat panenan itu kita menunggu gitu ya. Jadi teknik mancing pun demikian, dalam 1 tahun itu nggak selalu kita itu ngalamin panen-panen profit. Ada masa-masa di mana kita harus menunggu, kita harus apa istilahnya tuh lagi nanam, lagi nyiramin, lagi ngerawat gitu ya, ngerawat tanaman ini. Nah setelah kita rawat baru kita panen lagi. Nah, itu ada siklusnya istilahnya seperti itu. Oleh karena itu, Pak Bram selalu menyarankan banyak umpan. Kita buka di akun lain, mata uang lain, dan lainnya kita panen juga, karena beda-beda, musimnya itu beda-beda. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah kiat-kiat yang harus dipahami oleh member-member mancing. Seperti itu. Betul, Ibu. Intinya harus sabar ya, Ibu ya. Jadi di trading grup mancing itu Pak Bram selalu diawali dengan kata-kata sabar dan diulang-ulang Bu. Ya, terus diulang-ulang. Jadi supaya masuk di mindset. Ya, betul. Semuanya terus ada tertanam di dalam Bu. Sama juga ke Pak Rizky juga begitu. Saya selalu ditekankan intinya itu sabar, tidak serakah, ikutin rule. Itu saja. Kalau mau di luar rule silahkan, tapi resiko harus tahu. Jangan keluar dari rule tapi tidak tahu resiko begitu. Betul. Jadi di situ kita merasa seperti dipagarin gitu ya Bu ya. Untuk tahu aturan mainnya begitu. Jadi baik, semuanya Evi. Saya rasa cukup. Saya ingin Ibu memberikan pesan-pesan ya di sini karena Bu Irim. Pesan-pesan untuk teman-teman lain yang lagi nonton YouTube. Nah, seperti itu. Baik, untuk teman-teman yang mungkin belum tertarik dengan bisnis forex ini, pertama yang harus dikenal dulu adalah bisnis forex ini adalah yang fleksibel ya, karena tidak meninggalkan kegiatan yang utama, lalu tidak harus pendidikan khusus, siapapun bisa melakukan, waktu juga bisa semampunya kita, termasuk modal ya Ibu. Mungkin itu. Lalu yang kedua, kalau memang itu tertarik betul, cari tahu di sumber yang tepat. Seperti yang saya katakan di awal tadi, sumber yang tepat itu, kita lihat perusahaan ini legal, tempatnya di mana, lokasinya jelas, siapa pemiliknya, siapa mentornya, bisa dihubungi atau tidak. Lalu bila telah mengenal, lalu tertarik lebih dalam lagi, saran saya, jalan dengan mentor, jangan sendiri, karena lebih efisien dalam biaya, waktu, tenaga. Karena mentor sudah jalan duluan, sudah tahu arahnya, sudah pasti akan membawa kita lebih cepat mencapai tujuan kita. Dan bila sudah bergabung, ikutin rule yang disediakan, ikutin tata caranya dengan baik, aktif di komunitas untuk saling menyemangati, lalu ya betul. Karena kalau di komunitas itu saling semangat, 1-2 belum profit itu kan auranya tetap ini ya Bu ya, dalam mengelola profit itu tetap senang, ya selalu happy. Karena panen itu kan berbeda-beda seperti yang Ibu katakan tadi. Iya, ada yang panennya banyak, ada betul, yang aku Ibu masih kelola profit. Betul. Tapi yang paling penting adalah selalu positif dan
semangat apapun yang kita hadapi. Yakin. Ya, dan berdoa itu saja Ibu. Betul. Dari saya. Baik, terima kasih banyak Bu Evi. Terima kasih Bu Evi. Ya. Terima kasih juga Ibu Yani. Terima kasih Pak Rizky. Ya, Semua tim terima kasih. Profit.